Iya, jadi tadi ada yang tanya, oh cerpen ya? Iya, ini kelas menulis cerpen dan untuk persyaratannya, misalnya berapa kata, uh, nanti akan diinformasikan ke dalam grup WhatsApp. Kemudian untuk berapa judul, detail kepenulisan, pakai fontnya apa, nanti akan dikirimkan ke grup WhatsApp. Jadi ditunggu saja. Kemudian materi malam hari ini juga akan di-share ke grupnya. Oke, terima kasih. Kita ke penanya berikutnya di kolom chat ya. Tadi ada yang bertanya, Kak izin tanya, misalnya kita mau mengangkat sesuai dengan tema yang tadi, ya maksudnya tradisional, tapi dikemas dengan nuansa futuristik. Bagaimana tips supaya tidak menghilangkan atau merubah hal-hal yang tradisional? Hmm, Gimana ya, Mas Ali, minta tipsnya? ya itu pertanyaan yang menarik ya menurut saya ya. Iya. Bisa aja kan misalnya contoh nih contoh eh, mau ngomongin apa ya angklung misalnya. Eh, dalam cerita pada tahun contoh ya pada tahun 2050 anak-anak di kota Bandung itu tidak tahu angklung. Kenapa? Karena pada tahun 2025 terjadi apa ya gempa lah atau apalah ya. Kan 2025 ya. 2030 misalnya terjadi sesuatu yang kemudian menghanguskan semuanya gitu. Atau bisa jadi misalnya ada pembajakan tentang angklung dan sebagainya lah ya. Tetap tetap ada ini kan, ada latar belakang kan. Baru kemudian ternyata ada satu ada satu orang yang kemudian menyembunyikan angklung atau apapun atau dalam dalam dimanapun gitu ya. Jadi angklung itu ditemukan oleh seseorang di tahun 2060 misalnya dan diteliti sama dia. Ternyata kemudian diketahui bahwa angklung ini adalah salah satu alat musik di Jawa Barat yang luar biasa gitu. Di tahun sebelum si anak itu lahir, misalnya seperti itu. Baru kemudian diceritakan bagaimana, oh ternyata angklung itu seperti ini, seperti itu. Kan ketahuan nanti kan, dan sebagainya. Dicarilah kemudian apa artefaknya lah atau apa gitu sehingga kemudian tertariklah dia untuk menghidupkan kembali angklung. Contohnya seperti itu, Kak Dian. Dan masih banyak lagi contoh yang kalau teman-teman mau mengeksplorasi ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali. Jadi kebayang nih yang saat ini nantinya jadi artefak. Iyalah, Benda-benda yang saat ini jadi benda bersejarah gitu ya untuk di iya kah? ratusan tahun ke depan. Kan kalau futuristik itu kan hampir hampir ini sama karya ilmiah ya, Ya, Kak Dian ya. Jadi memang betul-betul apa ya harus radikal gitu berpikirnya gitu. Radikal itu bukan bunuh-bunuhan ya, tapi betul-betul ya. memang keluar dari zona nyaman gitu. Keluar Out dari of the zona box nyaman. ya. Betul out of the box. Gitu. Terima kasih Mas Ali untuk pencerahannya. Semoga menjawab ya Mas Gali di kolom chat. Oke, kita ke penanya berikutnya sudah resen. Ada Ibu Minarni, silakan. Baik, terima kasih Kak Ayu. Apakah suaranya terdengar? Terdengar jelas, Ibu Minarni. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ayu, terima kasih Kak Ali. Saya hanya mau bertanya tentang kalau cerita ini dibukukan nanti, apakah ada gambar? Karena kalau cerita anak itu kan biasanya pertama kali dilihat anak itu gambar. Apakah nanti kalau dibukukan akan bergambar? Gitu aja Kak Ali, Kak Ayu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu di mana posisi Bu? Saya di Kota Tangerang, Kak. Oh Tangerang. Ya nanti ada visualnya Bu Minarni. Nanti ada visualnya itu nanti yang bikin teman-teman si publishing. Insya Allah kalau Bu Minarni pernah beli Komencernya si publishing akan tahu bahwa setiap buku anak yang diterbitkan oleh
Si publishing pasti ada visualnya. Walaupun satu cerita satu ya mungkin ya gitu. Gitu ya Bu Winari ya. Mudah-mudahan kejawab. Terima kasih Mas Ali. Ya tapi jangan khawatir, anak-anak itu ternyata saya mengamati anak saya di kelas 6 yang awalnya saya pikir, aduh nggak bakal dibaca nih kalau nggak ada gambarnya. Ternyata kemarin cukup amazed juga, dia tiba-tiba baca novel. Nah, Ternyata anak-anak betul. suka mengejutkan. Jangan khawatir, Bu. Kalau Iya. cerita mereka di awal mereka sudah tertarik, pasti akan dibaca ke depannya. Oke, kita ke penanya berikutnya. Ada Bapak John Hendry, silakan. Masih belum on. Nah, Oke, oke. baik. Assalamualaikum, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Malam. Iya, saya John Hendry dari Padang. Bapak, saya selalu nih mengamati si publishing, termasuk kemarin Puisi Tiga Negara ya, di tengah-tengah kesibukan saya sebagai kepala sekolah. Kenapa? Kayak juga sebagai motivator di sekolah nih, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kecenderungan anak-anak kita sekarang itu di lapangan ya, di sekolah, itu hal-hal yang tanpa apa ya, mengenyampingkan yang Nusantara atau nasional. Nah, karena ini tema kita nasional, apakah kita boleh modernkan, misalnya terimplisit di dalam cerita kita. Kami di Padang kan itu ada cerita Malin Kundang ya, Bapak Ibu ya. Jadi di cerita kita itu sebenarnya titik sasar kita adalah tadi ada pesan moral juga saya dengar. Mohon maaf tadi agak telat ikut bergabung karena kami di sini waktu sholat isanya itu di pukul 8 kurang 15 Bapak Ibu. Jadi saya selesai dulu sholat isya baru bisa bergabung. Nah itu pertanyaannya Mas Bapak Ibu, apakah boleh versi kita modern tetapi di situ sebenarnya kita menggali kisah-kisah Nusantara karena di lapangan kecenderungan anak-anak kami yang paling sulit memberikan motivasi literasi di sekolah itu adalah kecenderungan mereka sekali lagi menyukai hal-hal yang berbau modern begitu. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Hendry. Kepala sekolah di mana Pak? Maaf Pak. SD 39 Mata Air Barat, 39. Pak. Dulunya saya guru SD Percobaan Padang. Oke siap. Ya, jawabannya boleh. Boleh Pak Kepala Sekolah. Boleh, sangat boleh. Apalagi kan sekarang juga kalau di Bandung ya, di Bandung itu kayak angklung sekarang sudah contoh nih, fisik angklung sudah dibikin musik modern juga. Jadi sekarang main angklung tuh hanya pakai apa ya? Hanya pakai gadget misalnya seperti itu atau dengan menyentuh satu atau dua tunes bisa jadi ini pun cerita ya. Cerita boleh diceritakan dengan cara yang modern, silahkan. Siapa ya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Nah, ini saya baca, ini mungkin yang ngasih pertanyaan Gen Z nih. Izin bertanya Bapak, apakah kita bisa memasukkan tokoh yang sesuai dengan perkembangan saat ini, khususnya pada Gen Alpha? Kemungkinan Gen Alpha akan menjadi pembaca ya salah satunya. Seperti anomali-anomali, tetapi dikemas dalam cerita kearifan lokal. Misalnya mungkin biasanya apa namanya cappuccino diganti tubruk gitu. Oh ini ya kayak Gimana? kayak makan ayam pakai coklat gitu-gitu ya. Gimana maksudnya? Iya, mungkin anomali-anomali yang sedang heboh sekarang tung 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 buka atau Silakan aja. Difiksikan bebas ya. Jadi di ya. fiksi itu sebetulnya sangat bebas. Sangat bebas selagi tadi kita bisa merangkainya dengan sebab akibat yang sangat jelas, sebab akibat yang membuat pembaca yakin bahwa oh ternyata ada ya, oh ternyata begini ya. Apalagi kalau misalnya bisa membuat pembaca memperagakan contoh ya, memperagakan si tokohnya atau kemudian sampai dia tersenyum sendiri gitu, itu nggak masalah. Jadi bebas silakan semua yang di sini bebas nulis apapun ya dengan catatan tadi sebab akibatnya jelas, nggak kemudian sebabnya apa akibatnya apa gitu.
Terima Ya, kasih. terima kasih Mas Ali. Ya, pertanyaan tadi sebenarnya mewakili untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya yang di kolom chat ya. Kalau begini begitu bagaimana? Yang penting pada saat yang penting bisa menerjemahkannya menjadi sebuah bacaan yang alurnya ada sebab akibat yang jelas. Nah, itu dia. Dan itu challenging ya. Makanya sering-sering baca itu tulisannya Mas Ali ya. Ya, boleh di Seru deh. paberland.com atau di Instagram ya. Silakan follow, silakan follow. Siap. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada atas nama Mbak Santi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ibu sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Bu, pertanyaan saya, misalkan buat cerpennya itu terkait dengan eh, cerita rakyat di kampung begitu, Bu. Bisa tidak? Terus juga itu paragrafnya maksimal berapa ya, Bu, paragraf cerita cerpennya? Itu saja, Bu. Dengar suara saya, Ibu? Dengar. Kak Santi di mana posisi? Di Ambon, Pak Ali. Wih, Ambon. Aduh, kapan bisa ke Ambon lagi ya? Iya, Oke. main-main lah Pak ke Ambon. Siap, baik. Ya, jawabannya boleh Bu, silakan. Jadi backgroundnya cerita rakyat, tadi udah ada cerita tanya juga ya. Jadi backgroundnya cerita rakyat juga boleh, backgroundnya asal usul juga boleh dan sebagainya. Untuk paragraf, nah ini nih, ini bagus menurut saya pertanyaannya ya, dasar banget tapi penting menurut saya. Teman-teman kalau nulis cerpen anak, sebisa mungkin paragrafnya itu tidak lebih dari 5 baris ya teman-teman ya. Tidak lebih, syukur-syukur cuma 3 gitu atau 4. Karena ini ukuran standar untuk bernafas. Bayangin ketika seorang anak membaca cerpen kita itu nggak ngos-ngosan gitu. Gitu ya Kak Santi ya. Jadi makasih pertanyaannya teman-teman. Kalau nulis cerpen anak, paragrafnya satu paragraf tidak lebih dari 5 baris. Terima kasih. Iya, makasih Pak Ali. Sama-sama. Oke, terima kasih. Kita ke penanya berikutnya. Sudah raise hand, masih banyak. Mudah-mudahan cukup waktunya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, nanti sudah bisa terwakilkan oleh jawaban dari Mas Ali ya. Kita ke atas nama Kak Royan Sebastian, silakan. Kita bicara Oke, apa? selamat malam semuanya. Malam. Saya ingin bertanya, ini kan kita ada jenis-jenis cerpen seperti drama, humor, misteri gitu kan. Kita telah memilih dari salah satu jenis cerpen itu dan kita telah menulisnya. Tetapi bagaimana ketika kita sedang menulis cerpen itu, kita merasa bingung dan kehabisan ide untuk melanjutkan ceritanya gitu. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan inspirasi lagi, tetapi kita tidak kehilangan makna dari cerpen tersebut. Oh. Kak Royan ada di mana posisi? Ada di Riau. Oh, Riau. Oke. Mentok ya maksudnya ya? Iya, Mentok di jalan. Gini, kalau teman-teman usul saya, saran saya, nulis apapun penting yang namanya pertama bikin sinopsis. Sinopsis kecil aja ya. Jadi ceritanya tentang contoh gini, seorang anak yang ingin membeli martabak martabak spesial tapi uangnya kurang. Kemudian karena apa? Karena dia tetap ingin membeli martabak itu, dengan terpaksa tetap membeli martabak tersebut di tukang martabak walaupun uangnya kurang. Karena dia terus terang, akhirnya si tukang martabak itu tetap memberikan martabaknya bahkan tidak perlu membayar. Contoh seperti itu sinopsis.
Kalau kita sinopsisnya sudah jelas, dijamin tidak akan mentok di tengah jalan. Yang kedua, sebisa mungkin opening dan endingnya pun udah ada gitu, Kak Ryan dan teman-teman. Karena kalau kita Oke, baik-baik. biasanya teman-teman itu mentok di jalan karena nggak bikin sinopsis, karena idenya masih ada di kepala gitu kan. Kemudian belum belum coba kalau saya ada yang namanya point plot. Ini sih ini aja ya, kebiasaan aja. Jadi 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa dan sebagainya gitu sampai kemudian selesai ceritanya. Gitu Kak Royan. Jadi Ya, soalnya saya ada bikin cerpen gitu, cuman udah nggak dilanjutkan karena udah nge-stuck gitu dia. iya, Kak Royan karena nggak bikin sinopsis kan? Iya. Nah iya, karena langsung nulis kan, pasti kan? Ya, gitu. Jadi mulailah dengan sinopsis terlebih dahulu. Sinopsis lengkap, baru kemudian ditulis. Baik, terima kasih. Sama-sama Kak Royen. Iya, jadi biar endingnya nggak kemana-mana ya. Kadang di tengah jalan suka pengen tiba-tiba belok tanpa rating. Betul. Oke, kita ke temanya tradisional ya, kesenian tradisional Kak. Ada permainan tradisional, makanan tradisional, dan tokoh lokal. Oh ya Mas Ali, kalau tokoh lokal tradisional itu misalnya apa sih, kayak siapa gitu? Dicontohkan misal di Sunda tadi ada yang tanya pahlawan lokal sama dengan nggak ya dengan pahlawan nasional? Kalau kan pahlawan nasional juga pasti dari lokal kan? Iya, itu maksudnya. Maka itu saya juga bertinggi-tinggi nih. Iya, boleh nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Teman-teman kalau nulis sebetulnya akan lebih baik kalau yang belum pernah ditulis. Kan itu tujuan nulis kan? Jadi tujuan kita nulis adalah untuk menghadirkan sesuatu yang dilupakan orang lain gitu. Sehingga ada referensi baru gitu. Jangan kemudian ikut yang udah ada. Supaya nanti cerita kita unik. Cerita kita nggak ada orang lain yang nulis yang sama. Gitu Kak Dian. Betul. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Iya, betul. Oke, baik kita ke tadi berapa ya? Ya, 1 paragraf 5 baris gitu ya, Mas Alia tadi Yap, ya. betul, Saya maksimal. Jangan panjang-panjang. Saya aja bacanya ngos-ngosan loh Mbak Dian. iya, apalagi ini untuk anak-anak usia apa tadi minimal kelas 3 SD ya. 3 SD lah. Oke, kita ke mana yang berikutnya. Di atas nama KR Wulandari. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wulan dari Surabaya. Izin bertanya, untuk jenisnya ini kan salah satunya ada futuristik. Nah, bisa nggak sih atau mungkin boleh nggak disimpulkan kalau futuristik ini adalah ada unsur fantasinya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh dalam satu cerita ini dikombinasikan dengan 2 atau lebih dari jenis ceritanya. Misal ada jenis futuristik, tapi juga ada misterinya gitu. Boleh nggak, Kak? Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Kak Wulan. Ya, pertanyaan yang menarik. Boleh Kak Wulan. Jadi saya juga saya sering nulis cerita humor dibarengi dengan misteri. Kayak gitu kan. Itu kan bagian dari kreativitas Kak Wulan ya. Jadi nggak masalah. Justru malah lebih menarik menurut saya. Ketika contoh ya, saya akan nulis tadi cerita humor tapi kemudian ada misterinya, atau kita mau bikin cerita misteri tapi ada humornya. Kita mau bikin cerita futuristik ada misterinya gitu. Itu nggak apa-apa juga gitu. Kemudian
tadi pertanyaan pertama apa, Kak? Untuk yang jenis futuristik, Oke, saya tadi beda. ya, apakah itu maksudnya kan berarti ada unsur fantasinya gitu ya, Kak, ya? Yap, tetap ada unsur. Jadi bedanya futuristik sama fantasi begini. Kalau futuristik itu fokus pada kemungkinan masa depan yang realis gitu, Oh, yang oke. dapat dicapai. Jadi ada sense-nya gitu. Kayak tadi saya cerita tadi kan, kenapa kita cerita tentang angklung tahun 2060 misalnya, dan pada saat itu angklung nggak ada orang tahu gitu. Itu kan fiksi kan sebetulnya kan, mudah-mudahan Iya. fiksi ya, nggak terjadi. Tapi tetap ada apa namanya, ada teknologi yang diketahui, ada pengetahuan gitu. Kemudian kalau sains fiksi betul-betul memang fokus ke eksplorasi ide-ide imajinatif dan spekulasi tentang masa depan. Seperti itu, Kak Wulan. Mudah-mudahan ketangkep Oke. ya. Heeh. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oh, kayaknya seru nih kalau bahas tradisional tapi dibungkus dalam cerita yang futuristik gitu ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Kak Arista Suci. Silakan. Zodiaknya Aries mungkin ya nih, Kak. Lahir Februari ya? Atau Aries kemana? April? April, Kak. April ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista dari Kabupaten Sumeneb. Ini mau tanya ini, kalau misalnya kami membuat cerita temanya tentang kesenian tradisional. Di Madura itu ada kesenian namanya Ocung. Ini hampir mirip dengan debus di Banten. Itu mohon untuk berbagi tips bagaimana caranya menyusun cerita ini agar fokus ceritanya itu bagi pembaca itu tidak salah fokus ke bagian kekerasannya, Kak. Jadi sulit sekali untuk menulis cerita ini karena kan ini untuk cerita anak. Jadi pengemasannya itu sulit untuk menghilangkan bagian kekerasannya itu. Terima kasih. Sama-sama, Kak Aris. Kekerasannya seperti apa misalnya? Halo, Kak. Ini kan keseniannya kan ada seperti Makan itu ya, kekebalan, iya. Terus ada Oke. mencambuk diri sendiri, ada berkelahi seperti itu. Oh, bisa. Jadi misalnya nih ada seorang anak, dia tuh bercita-cita jadi pemain ocung. Nah, seperti apa nih supaya dia bisa bermain ocung? Mungkin dia kemudian belajar bela diri, belajar tentang ketahanan tubuh gitu. Jadi nggak kemudian diceritakan proses bagaimana ketika dia berkesenian gitu. Tetap ada penggambaran Ocung itu seperti apa sih gitu, tetap ada, tapi kemudian fokusnya adalah how to bagaimana dia kemudian, akan menjadi pemain Ocung, gitu, Kak Arista. Mudah-mudahan kejawab ya, Kak Arista ya? Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Jadi jangan kemudian prosesi dia melakukan itu gitu. Iya, saya jadi bayangin proses makan belingnya gitu ya. Jangan. Iya, jangan. Jadi cukup diceritakan, Ocong adalah bla 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 gitu kan. Kenapa dia tertarik? Karena apa ya, ajaib gitu kan. Saya pengen ajaib nih gitu. Tentu juga akan lebih matang lagi kalau misalnya di apa namanya, ditambah ya, kenapa sih dia pingin jadi pemain Ocung gitu. Misalnya seperti itu, sampai kemudian ya hanya ini aja, hanya prosesnya kemudian dia contoh nih, dia siap untuk jadi pemain, itu aja. Cukup sampai situ gitu, nggak kemudian dia bermain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Seru tuh Mbak Arista, asal bisa mengemas menjadi cerita anak-anak ya. Betul. Oke, kita ke penanya berikutnya. Ya, yang sudah reset beneran nih, ada Bung Vanmova ya, dari Lamongan tadi ya. Silakan, bisa di-unmute. Terima kasih, Kang Mas Ali ya, sebagai yang disenangi redaksi atau dewan juri atau panitia itu
teknis penulisannya menggunakan dialog atau full narasi? Jadi full naskah, narasi, cerita gitu ya. Atau menggunakan dialog. Kalau dialog kan ada tanda petiknya ya itu. Gimana? Itu aja, Pak. Oke. Itu yang disukai juri adalah cerita yang menarik. mau itu kemudian deskriptif aja atau kemudian dialog aja atau kemudian kombinasi dari keduanya itu nggak masalah. Yang penting menarik dan unik. Gitu ya, Pak ya. Iya, oke. Atau dua-duanya ya. Karena biasanya kan otomatis ada narasi, ada dialog ya. Iya, Oke. betul. Kan dialog itu kan fungsinya pertama untuk menguatkan karakter, kemudian untuk menjalankan alur gitu kan ya. Kemudian untuk apa? Untuk memudahkan pembaca paham dengan apa yang kita sampaikan. Gitu, Pak Nggih. Iya, terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun, monggo. Oke, kita ke penanya berikutnya, Kak Tri Utari juga sudah present dari tadi ya. Silakan. Aduh maaf ya 500 soalnya nih. Terima kasih kesempatannya Kak Ayu dan Kak Ali. Kalau saya sepertinya tidak berfokus ke lomba yang diadakan, tapi saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan Kak Ali yang karyanya sudah banyak cerita anaknya. Waduh. Yang ingin saya tanyakan, selama ini Kak Ali tantangan apa yang biasa, maaf sebelumnya saya Tri dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tantangan apa yang biasa Kak Ali temukan saat membuat cerpen? Tentunya nggak mungkin nggak ada tantangan ya Kak Ali, pasti ya nggak mungkin lancar-lancar aja. Kemudian bagaimana Kak Ali menghadapi tantangan tersebut? Kemudian berapa lama biasanya Kak Ali membuat sebuah cerpen? Kemudian pernah nggak Kak Ali membuat cerpen sudah jadi, tapi diurungkan untuk di-publish gitu atau dikirim ke penerbit gitu dan apa alasannya begitu? Terima kasih. Gitu ya. Saya pikir tadi Tri Utami loh. Oke. Yang pertama, tantangannya kalau sekarang karena cerita udah sangat banyak ya. Balik lagi sih, bagaimana saya menulis sesuatu yang baru. Itu tantangannya. Padahal yang namanya tema kan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sama aja kan. Pertama itu, tema sama aja. Yang berubah adalah focusing idenya gitu. Jadi tantangannya itu, kayak sekarang nih saya lagi nulis serial nih. Ada sebuah serial yang lagi saya buat, ada 5 buku. Saya mentok karena dikasih tantangan bagaimana alurnya dari buku pertama sampai buku kelima sama. Itu tantangan banget. Buat saya tantangan banget. Tapi justru dengan tantangan itu saya makin eksplorasi nih. Dari 5 buku bisa jadi 1 buku saya akan nulis bisa sampai 3 cerita gitu atau 2 cerita gitu. Jadi tantangannya ke sana. Kemudian apakah saya pernah ya tadi kalau mentok saya akan tetap eksplorasi dan biasanya kalau udah mentok banget saya paling minta perpanjangan waktu aja. Perpanjangan waktu. Karena kan target saya minimal sebulan 1 serial ya. Sebulan 1 serial sama 1 komik gitu. Kemudian apakah pernah cerita yang tidak dipublish? Pernah lah, namanya juga penulis kan. Ada yang tidak dipublish karena apa ya? Karena gini, ketika ada kalau dulu kita majalah banyak ya, Kak Tri ya. Contoh nih, ada majalah minta 1 cerita A misalnya. Nah, ketika saya nulis, buat saya nggak menarik gitu. Saya akan tulis ulang, akan tulis lagi, dan yang saya kirim yang tadi tuh yang keduanya atau yang ketiganya. Sampai kemudian akhirnya yang terbaik lah yang saya kirim ke majalah. Paling itu aja sih. Dan teman-teman kalau udah punya ide,
jangan kemudian hanya ditulis 1 kali teman-teman, sayang banget kan, ide itu kan luar biasa banget ya. Jadi kalau kita nemu ide itu kan berlian banget gitu. Jangan hanya nulis dari satu sisi aja gitu. Contoh misalnya ya, contoh nih, ide apa ya yang paling gampang ya. Tadilah misalnya tentang kita akan menuliskan tentang wayang garing. Kan itu bisa ditulis berkali-kali. Bagaimana ketika ditulis dengan genre drama? Bagaimana ketika ditulis dengan genre humor, dengan genre misteri, futuristik, itu udah banyak gitu, teman-teman. Jadi kalau nulis jangan males. Kenapa? Karena kalau kita semakin sering nulis, semakin banyak tulisan yang kita tulis, itu jauh akan lebih memudahkan kita di berikutnya. Gitu Kak Tri Utami, mudah-mudahan kejawab. Sama-sama. Selamat menulis. Oke. Ingat loh Mas Ali pertanyaannya 3-3-nya terjawab semua. Alhamdulillah. Luar biasa loh. Kalau kelasnya Mas Ali saya jarang ini membacakan kembali pertanyaan walaupun saya tulis. Pasti kejawab langsung. Biar langsung ya Kak Diana. Keren. Masya Allah. Baik, ke penanya berikutnya ada Kak Aidi, SMP Al Irsyad nih. Ini masih SMP kah? Ya, masih. Kelas berapa Kak? Kelas 8, Bu. Kelas 8. Oke, silakan mau tanya apa nih? Tadi di bagian apa ya, untuk jumlah paragraf itu bebas. Tapi untuk satu paragraf itu 5 kalimat. Nah, tadi saya di situ ke kamar mandi bentar jadi nggak sempat dengar. Bisa diulangi lagi nggak, Bu? Oke, Aldi SMA Al Irsyad mana? Purwokerto ya? Ya. Oke. Ya, jadi kalau bisa, kalau nulis cerpen anak itu satu paragraf tidak lebih dari 5 baris. Ya, Aldi ya. Ya. Aidi coba aja kalau misalnya Aidi pernah nggak baca cerpen yang satu paragrafnya 10 baris? Duh, nggak pernah Pernah ini. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau Aldi, kebayang nggak kalau misalnya nulis cerpen atau baca cerpen yang paragrafnya sampai 10, kira-kira ngos-ngosan nggak Aldi? Aidi? Malah bisa males baca. Ah, itu dia tuh. Kan nih bukti nih anak SMP Al Irsyad kelas 8. Jadi teman-teman jangan abaikan jumlah kata dalam paragraf. Karena kasihan mereka nih gitu. Dia ID ya. Mudah-mudahan Ya, kejawab ya. tapi untuk paragrafnya itu ntar bebas. Jumlahnya? Ya. Iya bebas. Nanti ada kayaknya teknisnya ya. Mungkin 3 halaman atau 5 halaman. Kak Ali kurang tahu, nanti di grup kayaknya ada informasinya ya Ali ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Aidi. Kita ke penanya berikutnya ada Kak Riki Yulanda, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki dari Surakarta. Ya. Surakarta. Masih seirama dengan pertanyaan terkait fiksi sejarah ya. Dan kalau sejarah kan pasti bersinggungan dengan budaya lokal. Nah, pertanyaan saya, gimana agar cerita kita ini nggak ada salah paham gitu, khususnya dari masyarakat setempat. Nah, pemahaman terkait budaya setempat kan pasti beda nih antara pelaku sama pengamat. Contohnya kayak ritual adat, mungkin katakanlah seperti sedekah bumi kan beda-beda tuh di beberapa tempat. Terus ada hal-hal yang dianggap pamali di beberapa tempat, atau mungkin misal kita ambil latar belakang keraton kan ada adat istiadat di situ yang tata tertibnya kan yang kita mungkin dari luar nggak tahu gitu apa ini udah bener apa enggak gitu. Nah itu kan mengentalkan suasana cerita tuh kalau kita ambil cerita fiksi sejarah. Cuman ya itu tadi rawan kesalahan gitu. Mungkin bisa dibagi kiat-kiatnya gitu agar nggak kepleset gitu. Oke, terima kasih Kak Riki Surakarta. Kak Riki, kalau kita nulis fiksi sejarah, apalagi cerpen ya, itu nggak perlu detail Kak Riki. Nggak perlu sangat detail. Misalnya nih kita ngomongin tentang prosesi apa, nggak perlu detail. Cukup aja misalnya lagi prosesi A gitu.
Contohnya, nah nanti yang diungkap adalah apanya nih gitu kan. Kan kita tidak sedang menceritakan tentang sebuah prosesi apa ya, misalnya ya, prosesi adat misalnya, kan bukan itu. Tapi menceritakan tentang si tokoh misalnya ya, si tokoh bagaimana si tokoh itu ada di sana misalnya. Bagaimana si tokoh itu menjadi apa namanya, terlibat dalam prosesi itu gitu. Jadi nggak perlu kemudian sangat-sangat detail ke hal-hal yang perintilan yang sampai membuat kontroversi. Seperti itu sih kalau di saya ya. Dan saya jarang nulis fiksi sejarah. Eh, Kalaupun saya kemudian nulis fiksi sejarah, biasanya hanya background aja, Kak Riki. Contoh tadi misalnya, saya pernah nulis tentang jaring eret. Bagaimana prosesi jaring eret di Pangandaran. Ya saya akan nulis misalnya bagaimana si tokohnya itu, bayangin tokohnya adalah sebuah perahu misalnya yang digunakan untuk jaring eret. Jadi nggak kemudian sangat detail digambarkan karena bukan novel kan. Ini cerpen. Jadi ambil satu hal, satu poin yang memang betul-betul layak untuk diangkat menjadi sebuah cerpen. Gitu Kak Riki, mudah-mudahan ketangkep ya maksud saya ya. Ketangkap, sangat ketangkap. Alhamdulillah, sip kalau gitu. Jadi dan gini, kalau nulis cerpen fiksi jangan takut salah. Yang penting begini, yang penting sebab akibatnya saya bilang. Kenapa? Karena fiksi itu punya logikanya sendiri kan gitu kan. Kalaupun kemudian berkaca di luar, itu kan hanya kaca doang, hanya cermin doang. Bener gak? Selagi tidak menyesatkan, ya, selagi tidak kemudian membuat anak jauh dari kenyataan, ya nggak masalah gitu. Gitu Kak Riki ya? Siap, paham. Terima kasih banyak Kak Ali. Sama-sama Kak Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini juga senada sih ada pertanyaan yang mirip serupa dan memang dalam membuat fiksi kadang suka overthinking ya. Nanti kalau ada salah paham rakyat setempat gimana? Nanti kalau kita menceritakan di situ ada tugu, nanti diprotes nggak sama pemerintah atau semacamnya gitu. Tokoh ini nanti kalau begini gimana? Harus lepas teman-teman kalau nulis fiksi. Jangan takut sama demo. Jangan takut sama Masih banyak yang lebih cocok di demo daripada penulis fiksi kok, tenang aja. Iya, betul. Oke, jadi bebaskan imajinasi teman-teman ya. Kita tunggu karya dari teman-teman di sini. Oke, kita ke panel berikutnya ada saya ke kolom chat dulu sebentar ini. Dari Kak Dewi Puspita. Assalamualaikum, saya Dewi dari Kendari, Sultra. Saya ingin bertanya mengenai jenis cerita anak bergenre naratif biografi. Apakah boleh mengikuti lomba ini dengan naratif biografi? Dan apakah dalam cerita naratif biografi ini boleh memasukkan dialog yang sebenarnya tidak ada dalam realita, tapi dialog imajinatif? Nah, tadi gimana nih Mas Ali? Jawabannya boleh. Selagi bukan cerita Nabi. Cerita inilah ya, cerita-cerita orang-orang soleh ya yang memang ada di Quran, dan karena saya Muslim ya, jadi itu nggak masalah. Jadi silakan aja, eksplorasi aja. Balik lagi ke sebab akibatnya saja dalam cerita itu. Gitu, Median. Terima kasih Mas Ali. Oke, kita ke yang sederhana nih. Ada Kak Eka Pujiastuti, silakan. Oke, mohon maaf sebelumnya saya off mic karena sambil ada keperluan lain, off cam karena ada keperluan lain. Perkenalkan saya Eka Pujiastuti, saya dari Kalimantan Tengah dan saat ini saya sebagai guru pendamping ABK. Nah, karena
profesi itu saya tuh terinspirasi untuk menjadikan anak ABK saya ini sebagai tokoh pahlawan lokal yang digambarkan sebagai sosok yang menginspirasi kita semua yang saat ini sudah mulai melupakan permainan tradisional gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan, menurut Coach, bagaimana cara menuliskan agar tetap ramah anak, inspiratif, dan tidak memberikan kesan mengeksploitasi perbedaan? Sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bu Guru. Saya pikir dari Solo loh. Mbak Dian. Oke, bagaimana kita menulis tentang ABK tapi kemudian tidak terkesan gitu ya Bu Guru ya maksudnya ya? Bu Guru boleh buka mic lagi? Oke, benar. Iya, kayak Ya gitu nggak ya. terkesan Ya, ekspoliasi atau merendahkan. ya gini. eh Ketika kita nulis tentang ABK itu kan sebetulnya kan sama aja dengan kita, ya kan? Nggak ada perbedaan kan? Bahkan dia juga sebetulnya tidak tahu kalau dia ABK ketika kita nggak bilang gitu kan, bener nggak sih? Iya. Nah, sebaiknya ketika kita akan bercerita tentang tokoh yang ABK, ya kita ceritakan dia tidak, jadi tidak perlu menceritakan kondisi dia seperti apa gitu, tapi menceritakan apa yang dilakukannya, gitu Kak Eka. Karena ini penting juga ya dalam cerita anak ya, agensinya masuk gitu. Kalau di buku saya, mungkin Bu Eka belum baca atau mau baca boleh. Saya pernah nulis tentang eh, tentang Aku Sayang Kakak, Kak Eka. Jadi ceritanya, nanti kalau nggak kejawab ngomong aja ya. Jadi ceritanya ada seorang kakak, dia itu dari lahir sudah nggak punya 2 kaki, Kak Eka. Nah kemudian setiap hari dia itu selalu dibantu adiknya. Sekolah digendong, main digendong, apapun digendong gitu kira-kira lah ya. Sampai suatu kali si kakaknya ini gambarnya akan dipamerkan di Jakarta karena dia juga jauh gambar lah seperti itulah. Nah terus adiknya nanya, Kak nanti kalau dapat uang dari pameran itu buat apa Kak? Kata kakaknya, buat beli kursi roda biar kamu tidak ngegendong aku lagi. Tapi kata adiknya, gak usah beli juga gak apa-apa karena aku sayang kakak, saya akan gendong kakak terus. Gitu kira-kira Kak Eka. Itu kan kita tidak membicarakan kekurangannya kan, bener nggak? Hmm. Jadi ambil kelebihannya aja gitu. Nggak perlu kemudian, kita nggak apa-apa mendeskripsikan misalnya dari lahir dia nggak punya 2 kaki. Itu udah cukup gitu, nggak kemudian dieksploitasi lagi gitu. Jadi fokus pada sesuatu yang positif dari dia. Begitu Kak Eka, mudah kejawab ya. Oke, terima kasih ya Coach. Dan dari jawaban ini saya juga penasaran ingin membaca karya-karya Coach juga. Semoga juga saya bisa berkarya seperti Coach juga. Terima kasih banyak. Selamat malam, Coach. Malam Kak Eka, silakan. Iya, jadi memang apa namanya isu untuk ketika menulis berkebutuhan khusus itu tantangannya di situ ya Mas Arya, bagaimana tidak mengeksploitasi dan tidak mendramatisir gitu ya kondisi Iya. orang gitu. Nah, Jangan kayak sinetron aja pokoknya. nah itu dia. Ya memang kita harus banyak membaca supaya bisa menambah referensi cara menulis ya, supaya bisa penggambarannya seperti apa yang enak gitu. Oke, kita ke yang berikutnya ada Kak Zaki Farhan. Silakan. Terima kasih sebelumnya untuk saudara narasumber. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya itu background saya adalah alumni pesantren di Lirboyo. Kemudian sekarang sedang menempuh pendidikan mahasiswa UNJ, Kak. Nah, kalau bacaan saya itu biasa baca cerpen ya, Kak. Cerpen sastrawan yang
Xenogumira dan lain-lain. Wih, Dan juga saya itu luar. bacaannya itu jurnal, Kak. Oke. Jurnal-jurnal yang sifatnya ilmiah. Jadi menulis cerita anak tuh suatu yang baru buat saya ya. Kemudian pertanyaan saya itu, bedanya jenis cerita anak dengan cerpen-cerpen sastrawan seperti Xenogumira itu bagaimana gitu, Kak? Dan terus ini untuk rentang anak usia di atas 3 tahun sampai usia berapa? Kemudian gimana sih caranya mengemas cerita anak? Kan tadi kan salah satu poinnya itu supaya kita bisa berpikir kritis ya, Kak. Si anak diajarkan bisa berpikir kritis dengan cerita anak gitu. Kalau misalkan dengan cerita cerpen-cerpen seperti Xenogumira dan Ahmad Tohari itu kan sekarang saya bacanya itu, Kak, cerpen-cerpen seperti itu. Jadi kalau cerita anak itu masih sesuatu yang sangat baru gitu. Udah sih, Kak. Sama kalau akhirnya set ending gimana, Kak? Akhirnya set ending. Oke. Terima kasih, Kak, narasumber. Sama-sama. Pertama bedanya cerpen anak dan dengan umum, kemudian cara menulis ya tadi ya? Yang kedua? Iya, Kak, cara penyajian penulisannya itu bagaimana gitu dengan cerpen-cerpen seperti Xenogumira, Ahmad Tohari. Siap, terima kasih Kak Zaki. Kak Zaki lulus kapan di Lirboyo? Saya senang loh kalau ada tahun santri. ini, Kak. Tahun Lulusnya ini. tahun ini. Kemudian saya lanjut di UNJ, Kak. Jurusan? Prodi Bahasa Arab. Oh, sama Mbak Helvi ya, UNJ ya? Iya, Mbak Helvi Tiana Ros. Iya. Tenang Zaki, saya juga dari Peloso. Mbak Helvi itu sastra Indonesia atau gitu, Kak? Oke. Oh ya, Masya Allah, Masya Allah. Jangan khawatir, ada teman. Oke. Pertama bedanya cerpen anak dan cerpen umum gini. Kalau sama aja sebetulnya, bedanya dari sudut pandang aja. Kalau cerpen anak nanti di-share-kan ini materinya kan. Yang pertama sudut pandangnya anak-anak udah pasti. Contoh gini, saya contoh aja ya Zaki ya. Contoh misalnya di dalam sebuah rumah itu ada seorang anak usia katakanlah 9 tahun lah ya, dengan seorang ibu. Saat itu hujan turun sangat deras sampai kemudian gentengnya bocor. Nah, ini menurut Zaki nih, ketika gentengnya bocor, apa yang akan dilakukan si anak kira-kira, Zaki? Kok nggak ada suaranya, Zaki? Mengambil ember. Mengambil ember. Kalau yang anak 8 tahun? Anak 8 tahun? Menunggu perintah ibunya mungkin, Kak? Menunggu perintah ibunya buat ngambil ember. Oke. Kalau anak 5 tahun? Anak 5 tahun? Anak 5 tahun mungkin nangis, Kak. Nah, itu perbedaannya, Zaki. Iya. Ketangkep ya bedanya apa ya? Nah, kalau ibunya apa kira-kira yang dilakukan oleh ibunya? Kalau ibunya, sudut pandang ibunya? Iya. Sudut pandang ibunya itu berarti ya otomatis ngambil ember sih kayak gitu. Ya, ngambil ember atau mungkin telepon bapak dan sebagainya kan gitu. Jadi seperti itu contoh paling simpel ya, Zaki ya. Contoh paling simpel. Jadi sudut pandangnya sudut pandang anak-anak, tokohnya anak-anak, kemudian bahasanya juga bahasa anak gitu. Bukan bahasa bayi ya, bahasa anak. Seperti itu. Kemudian cara penulisan hampir mirip sama tadi. Jadi kalau di prinsip cerpen itu kan sekali baca habis ya. Sekali baca habis. Jadi memang tidak perlu plot yang terlalu lebar. Tidak perlu alur yang terlalu luas. Contoh misalnya settingnya cukup dari pagi sampai malam. Atau bahkan setting 1 jam juga cukup gitu. Bahkan ketika Zaki nulis tentang bocor di rumah, itu udah banyak kan?
udah bisa jadi satu cerita gitu. Seperti itu cara penulisannya. Berpikir kritis versi anak-anak dengan orang tua beda kan? Kayak tadi aja, balik lagi ke contoh bocor rumah gitu. Bahkan anak-anak pun beda loh ekspresinya loh antara apa yang dilakukan anak-anak sama-sama anak-anak usia 8 tahun, yang satu laki-laki, yang satu perempuan tuh beda. Nah, itu kritis sebetulnya. Kan begitu kritisnya. Bukan kemudian ada anak 8 tahun ketika rumahnya bocor, dia buru-buru ambil tangga misalnya. Langsung naik genteng. Masuk akal nggak, Zaki? Ya, gitu Enggak. ya. Gitu. Mungkin kalau di Jadi jenius masuk akal nggak? kalau dalam cerita itu tetap, kalaupun jenius, tetap ada reason-nya. Ya, tetap ada reason-nya. Oke, satu lagi, set ending boleh. Kita boleh nulis cerita anak set ending dengan catatan tidak membuat anak terpuruk, tapi makin membuat anak semangat. Gitu, Zaki. Nih, Lirboyo harus lebih top nih. Sudah belajar mantik kan? Iya, sudah sih Oh, Kak. Pusing. apalagi. Sampai apa? Sampai apa di sana? Sampai sawir? Sampai itu Kak. Wahab. Kalau Aliyah. Oh, Alia. Muin. Oh, Muin. Oke. Sulamul Munawwarah. Oke, siap. Selamat menempuh pendidikan di UNJ. Iya Kak, terima. Ya, terima kasih Kak. Atas jawabannya. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Oke. Jadi reunian ini Kak Dia. Reuni ya. Nggak apa-apa. Malah kan ini bukti bahwa si publishing menjangkau semua seluruh Indonesia ya, Mas Ali ya. Iya, dan ini malam mingguan pada di sini semua ngumpul, ya ngapain sih? Oke, ya. Wah, masih banyak nih pertanyaan, tapi waktu kita tinggal 10 menit nih. Kita akan memaksimalkan. Ada atas nama Pak Muhammad Arfani, oh ya, tidak terlihat di saya. Silakan, Pak Arfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini Mas Ali, mohon maaf baru bergabung. Ada yang ingin saya tanyakan, hampir sama dengan Mas Zaki tadi ya, menyederhanakan bahasa, Mas. Oke. Iya, menyederhanakan bahasa. Itu ada kesulitan tersendiri bagi saya, mungkin beberapa teman-teman yang lain, karena yang mungkin banyak ya, mungkin terlalu banyak nonton YouTube, nonton ini dan sebagainya. Dan juga ya anak-anak sekarang ini kan katanya ya harus menyelesaikan bahasa anak-anak. Nah, anak-anak sekarang ini kan banyak kebanyakan sudah main game dan sebagainya, ya bahasanya cenderung ini ya. Nah, mengembalikan ya, setidaknya saya berusaha ikut ini, setidaknya mengikut kegiatan ini, entah kalah. Tujuan saya adalah untuk mengembalikan bahasanya kembali ke bahasa anak-anak. Nah, gitu. Ada tips nggak, Mas Ali? Oke. Paling menyederhanakan bahasa untuk anak-anak itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arfani posisi di mana, Pak Arfani? Oh iya, mohon maaf, saya di Palembang, saya guru. Saya guru SMK. Siap, Pak Arfani. Siap, alhamdulillah. Jadi tipsnya kalau nulis cerpen anak itu balik ke bahasa Indonesia dasar. Setiap kalimat itu mengandung subjek, objek, predikat, boleh nambah keterangan sampai kalimat majemuk bertingkat. Itu aja prinsipnya itu. Kemudian kalau tip berikutnya, kalau kita sudah kadung nulis panjang-panjang, potong-potong aja. Potong-potong aja misalnya jadi, oke deh cukup jadi 5 kata atau 7 kata atau 9 kata. 9 kata itu udah sangat panjang, Pak Arfani. Jadi dipotong-potong dulu aja. Kan kalau di titik ya maksudnya, dikasih titik, nanti kalau sudah dikasih titik, dibaca ulang lagi, dibenarkan lagi, diedit lagi dengan tadi SPOK, keterangan
kalimat majemuk bertingkat itu udah maksimal. Itu mungkin 2 hal itu yang bisa digunakan secara teknisnya, yang non teknisnya ya pasti baca ya, pasti ya. Lebih banyak baca cerpen anak gitu. Jadi belilah cerpen-cerpen anak yang diterbitkan oleh SIP Publishing. Terima kasih. Mudah-mudahan kejawab ya Pak Arfani ya. Oke, iya. Terus ini ya, Mas Arya, jangan lupa coba dibacakan ke anak-anak ya. Read aloud kita, selain dengerin sendiri juga kita perdengarkan cerita kita ke anak-anak. Apakah mereka merasa itu kesulitan kata-katanya atau seperti apa? Saya Iya. biasanya gitu sih. Iya betul. Itu udah cara paling praktis Mbak Dian. Iya, bener. Coba kamu baca, nanti kalau dia kelihatan ngos-ngosan, oh oke, kita kurangi katanya dari 1 kalimat. Iya betul. Oke, kita ke penanya berikutnya. Mas Ali udah kayak Pak Guru, iya betul. Kan emang Ketularan. guru kita ya malam hari ini. Oke, silakan Rini Umi Silma. Sebentar. Ya, Assalamualaikum Oh, warahmatullahi Silmi. Mohon wabarakatuh. maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Umi Silmi dari Kabupaten Bandung, Pak Ali. Oke. Baik. Pertanyaannya, di Bandung itu kan ada beberapa pahlawan ya. Di Bandung ada beberapa pahlawan. Salah satunya mungkin Dewi Sartika, kemudian Oto Iskandar-Dinata, dan kebetulan saya tinggal lahir di Kecamatan Dayakolot, di mana di sana ada peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, inilah yang akan saya munculkan karena tadi ada beberapa tema ya. Salah satunya adalah tema pahlawan lokal. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan sebentar. Apa sih? Ya Allah ya Rob. Bentar. Menurut Bapak, apa yang harus saya buat? Apakah futuristik, apa drama, atau bagaimana? Minta sarannya. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Rini. Saya nggak bisa kasih saran karena saya nggak tahu kapasitas Bu Rini. Jadi gini, jawabannya gini. Yang menurut Bu Rini paling mudah buat Bu Rini yang mana? Itu aja. Drama mungkin ya. Ya, silakan. Mungkin untuk masukan, saya adalah storyteller. Oke. Pendongeng ya. Ya, pengen saya sampaikan juga karena mungkin supaya kita tidak buta sejarah begitu. Tapi Ya dalam sisi betul. Islaminya yang ingin saya angkat gitu, Pak. Boleh, silakan nggak apa-apa. Karena gini, teman-teman kalau nulis kan kita harus tahu semuanya kan, termasuk kapasitas. Kalau Bu Rini lebih nyaman drama, tulis aja drama gitu, jangan kemudian maksain. Kecuali begini ya, kecuali berani menerima tantangan misalnya. Oke deh, saya akan bikin ceritanya futuristik, saya akan bikin ceritanya science fiksi, itu nggak masalah. Dengan catatan memang kita udah punya background-nya, udah punya jam terbang lah ya. Tapi kalau kita ngerasanya lebih nyaman drama aja. Karena kalau nulis sesuatu yang kita nggak tahu, khawatirnya nanti jadi sok tahu, Bu Rini. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bandung Barat atau Bandung mana, Bandung Bu Rini? Selatan, Bandung Oh, Lautan Api, Selatan. Pak Ali. Iya, main sini. Oke. Tulislah Bandung Lautan Api. Saya susah sekali cari referensi Bu Rini tentang Bandung Lautan Api. Saya sekolah di daerah di mana Bung Toha itu meledakkan gudang pelurunya, Gudangnya gudang ya. mesinnya. Nah, Ya. tulislah itu Bu Rini. Berapa diameternya gitu, Pak? Ih, Diameter boleh. lubangnya. Boleh, Nah, boleh. untuk supaya tidak terkesan seram, apakah harus ada kata yang diganti, misalnya Bung Toha meledakkan gudang mesiu itu, apakah meledakannya harus diganti apa gitu? Nggak, kalau meledakan masih nggak masalah, Bu. Jadi Oh, yang gitu. nggak boleh, bukan nggak boleh ya, artinya sebisa mungkin tidak dipakai kata
membunuh gitu atau kekerasan itu nggak boleh. Tapi kalau meledakan, apalagi yang diledakkan Belanda nggak apa-apa. Misalnya kalimat berdarah-darah misalnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa, apa-apa. nggak Baik, baik, apa-apa. baik. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tuh. Oke, seru nih. Kalau botram itu tradisi Sunda juga nggak sih, Mas Ali, makan bersama gitu ya? Pahare Itu ya, istilah ya, botram. Jadi makan bareng-bareng gitu. Pahare. Iya, boleh tuh kalau dia mau nulis tuh ya. Oke, kita ke penanya terakhir. Saya kasih bonus. Ada Kak Faizatul Fitriana, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatannya diberikan kepada saya. Saya Faizatul dari Ponorogo, Jawa Timur. Masih terkait bahasa, tadi disebutkan salah satu fungsinya adalah melatih atau mengembangkan kemampuan bahasa anak. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh jika ada penulis cerita anak yang ingin menggunakan atau menyelipkan bahasa yang jarang didengar anak sehari-hari? Misalnya bahasanya dibuat lebih puitis atau ada beberapa kata yang agak berat untuk anak gitu. Terima kasih. Oke. Kak Faizatul, dari mana posisi? Dari Ponorogo. Oh, Ponorogo. Iya, boleh, nggak apa-apa. Kak Faizatul. Jadi selagi, karena gini ya, anak-anak teman-teman kita yang anak-anak sekarang itu kan bahasanya sudah mulai tidak mengenal ya bahasa puitis dan sebagainya gitu kan. Jadi itu nggak masalah juga selagi masih bisa dipahami. Itu aja ininya. Rumusnya. Jadi bikin pengandaian, contoh ya bikin pengandaian yang memang mudah dipahami, bikin metafora yang bisa dipahami, itu aja sih Kak Faizatul. Atau kalau misalnya bisa bikin berima, itu akan lebih baik lagi. Gitu Kak Faizatul ya, mudah-mudahan kejawab ya. Oh iya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, sudah jam 9.30. Pertanyaan dari Kak Faizatul menutup pertanyaan pada malam hari ini. Baik, sebelum acara kita berakhir, sayang sekali ya, padahal masih banyak yang ingin kita serap ilmunya dari Mas Ali. Oke, jangan lupa di Instagram @alimuakhir, teman-teman bisa terhubung melalui Instagram bersama Mas Ali. Nanti banyaklah suka bikin cerita-cerita lucu-lucu gitu. Iya, betul. Oke, dan sebelum acara malam hari ini berakhir, kita minta closing statement terlebih dahulu dari Mas Ali Mahir. Silakan. Oke, makasih. Saya agak serius sekarang pesennya. Teman-teman kan sekarang ini ya, sekarang kan banyak kejadian di Indonesia ya tentang politik. Mas Kita Ali, boleh maaf suaranya. Oh, sorry. Oke, saya agak serius sekarang pesannya, agak kemudian. Kan sekarang kan lagi terjadi gejolak politik di Indonesia lah ya. Teman-teman boleh loh teman-teman nulis cerita anak yang berhubungan dengan politik di Indonesia dengan cara anak, dengan bahasa anak gitu. Kemarin saya coba nulis tentang buku, ya kan? Tentang apa salahnya buku? Gara-gara banyak sekarang penyitaan oleh para aparat dari aktivis dari buku gitu contohnya. Atau saya coba menulis juga tentang ibu-ibu yang kemarin viral ya, yang tentang baju pink ya. Saya tulis juga ceritanya. Jadi kan itu bagian dari kontribusi kita untuk bangsa gitu, untuk merawat bahwa kita cinta Indonesia, kita penulis Indonesia, kita ingin Indonesia lebih baik lagi dengan cara menulis cerita anak yang ramah. Terima kasih.
Terima kasih Mas Ali untuk closing statement-nya. Mari kita menulis cerita anak yang ramah dan bebaskan imajinasi teman-teman saat menulis. Setelah itu buatlah keterhubungan dalam alur berupa sebab akibatnya yang sesuai dan buatlah cerita tadi yang ramah untuk anak. Oke. Iya, baik sebelum acara malam Merin berakhir, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Saya akan off-kan dulu kolom chatnya supaya tidak. Nah, terpotong. Oke, baik. Saya akan persiapkan terlebih dahulu. Minta tolong lower hand dulu boleh yang tadi raise hand. Aduh, mohon maaf Oke, ya. terima kasih. Oke, baik. Ada 17 slide ya. Kita mulai dari slide pertama. Selamat Mbak Dian. Baik, 1, 2, 3. Oke. Sudah tersimpan. Kita ke slide berikutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Maaf nih, laptop saya ini rada-rada nih. Oke, slide kedua. Nah, akhirnya muncul, tersimpan. Kita ke slide ketiga. Slide ketiga. Oke. Slide ketiga tersimpan. Kita ke slide keempat. Oke. 2, 3. Slide keempat. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide ke-6. 1, 2, 3. Ini sudah di yang belum on cam. Kita akan cepat di slide ke-7. Slide ke-7. Oke. Kita ke slide 8. Oke. Sambil saya screenshot, saya akan menginformasikan pada teman-teman. Jadi untuk rekaman kelas malam hari ini, dokumentasi, materi malam hari ini, dan ketentuan kepenulisan akan dikirimkan ke dalam WhatsApp community ya. Jadi diikuti terus community-nya. Jangan ditinggal-tinggal supaya bisa update terus. Tadi ada yang nanya berapa kata, berapa halaman gitu ya. Nanti akan diinformasikan ke dalam WhatsApp community. Jadi jangan khawatir. Kemudian tadi juga ada yang nanya, Kak kapan deadline-nya? Udah jangan mepet-mepet. Pokoknya kalau idenya langsung muncul malam hari ini, langsung buat aja premisnya. Untuk nanti bisa langsung dijadikan tulisan ya. Nanti akan diinfokan mengenai deadline juga, kemudian menggunakan huruf apa, terus spasinya berapa, nanti akan detail ke WhatsApp community. Jangan lupa siapkan juga nama pena. Kemarin saya tuh kelamaan karena mikir nama pena. Penting nggak penting, tapi ternyata pada saat mau membuat nama pena malah mikirnya lebih lama daripada bikin ceritanya. Oke, akhirnya selesai 16 slide ya, sudah tercapture semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Ali Muakhir yang selalu sharing ilmu baru dan menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat, padat, jelas, tapi langsung bisa menjawab pertanyaan semua teman-teman di grup malam hari ini, di kelas Zoom malam hari ini luar biasa dan selalu ada yang baru. Saya selalu happy kalau kelas sama Mas Ali selalu dapat yang baru.
Baik, terima kasih kepada si Publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertemakan literasi untuk kita, dan terima kasih energinya teman-teman yang malam hari ini luar biasa, transfer energi juga buat saya dan Mas Ali malam hari ini. Baik, sampai jumpa di kegiatan-kegiatan si Publishing berikutnya. Jangan lupa besok pagi ada kelas menulis anak yang pagi bersama Mbak Mula Sitari, dan ada kelas Read Aloud bersama Ibu Rosi di sore harinya, masih dalam rangkaian Festival Cerita Anak Nusantara bersama si Publishing, Yayasan Rumah Menulis Indonesia, dan Paberland. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali.